yang mudik lewat sini harus hati-hati, harus waspada. Astaga. Oke, aku harus melanggar aturan. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Dan pada video kali ini aku akan melanjutkan perjalananku dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu menyusuri jalan raya Solo Purwodadi ini dari Gondangrejo sampai ke Gemolong. Ini lanjutannya dari Gemolong, perempatan Gemolong ke arah utara seperti apa, dan langsung jelek. Tapi kayaknya ini nggak sejelek yang di video sebelumnya. Ini kondisi jalannya lur, yang mudik lewat sini harus hati-hati, harus waspada. Oke. Pokoknya kalau aspal tuh jadi jelek jalannya. Oke. Ya, lurus terus nanti Kelurahan Gemolong ini tepatnya. Ya, oke. Jadi dari perempatan Gemolong lurus terus ada stasiun tuh masih bagus. Dan kalau terus lurus jalannya jadi kayak gini, aspal lagi, dan tentu aja kurang bagus. Ya kalau diguyur hujan, dilewati kendaraan gede-gede terus ya hancur jadinya jalannya. Oh my god, ternyata kayak gini. Enggak rata lur, jalannya terkelupas, tapi ya menurutku masih agak mendingan daripada tadi di video sebelumnya. Itu yang lewat kilometer jalan Solo Purwodadi kilometer 17 gitu. Ampun dah, itu jalannya jeglongan sewu. Ini juga masih kurang bagus, tapi seenggaknya jeglongannya nggak terlalu gede. Aduh, di depan ada bis Garuda Mas, nggak bisa diapa-apain nih. Alon banget tuh bis ini. Ada Pak, oh mau menggok. Kenapa dia berhenti? Oke. Alhamdulillah jalannya jadi agak lengang. Wah, ini pokoknya jalan yang di bawah pohon juga harus diwaspadai karena bolongannya nggak kelihatan. Disio mas, disio. Oke. Oke. Nah, ini yang berair kayak gini nih yang astaga. Oke, aku harus melanggar aturan, harus ke sisi satunya. Oke. Oke. Aduh. Terpaksa harus pelan lagi. Oke. Ini kayaknya udah bagus lagi walaupun jalannya jadi aspal. Kilometer 22. Nah, kilometer 22 ini udah oke lagi walaupun aspal. Kok bisa daerah sana itu jeglong ya? Tapi aku udah pernah ngobrol sama orang PUPR, Dinas PU-nya Sragen tuh, tanahnya sini tuh labil, jadi gampang jelek jalannya, jadi gampang rusak. Nah, ini jelang rel. Jelang palang pintu kereta api. Itu oke jalannya sini. Alhamdulillah. Ini juga jalan menuju Gunung Kemukus ya. Wow. Harus hati-hati. Soalnya titik mana yang rusak tuh nggak terduga. Oke, masih nyala. Nah, ini bisa dilihat. Pokoknya yang melaju di belakang kendaraan tuh harus hati-hati juga, karena kendaraan di depannya itu kemungkinan akan menghindari lubang, bisa jadi ngerem mendadak dan juga belok mendadak. Itu sangat wajar di jalan sini, jadi harus jaga jarak. Oh my god, sini rusak lagi. Wah, ini rusaknya gak rata lagi. Ini rusak jalan ini. Ini apa nggak ada pejabat yang lewat gini tuh lagi? Tapi kabarnya mau diperbaiki ini. Aduh ya Allah. Pas musim kemarau, sebentar lagi ini kan April, insya Allah mulai Mei itu akan masuk musim kemarau. Tapi ya jadinya yang mudik
Kalau lewat jalan ini terpaksa akan melewati jalur jelek ini. Karena ya ini udah tanggal 5 April 2023, sementara musim mudik lebaran itu semingguan lagi. Nah ini kalau udah cor gini alhamdulillah bagus. Oke. Itu loh aspal tadi itu loh, itu yang jelek. Nah bisa agak cepet berkendaranya kalau di jalan cor kayak gini, walaupun cornya ya kurang rata ya, agak bergelombang jalannya, tapi ya seenggaknya lebih bagus daripada harus lewat segelongan sewu kayak sebelumnya. Sebelah kiri ada rel kereta api Solo Semarang, itu lewatnya sini lur, lurus terus nanti sampai stasiun Gundih, kemudian terus lurus ke Kedung Jati, kemudian lurus terus ke arah Semarang. Ini juga kalau Solo ke arah Cepu itu juga bisa lewat sini. Ada nggak sih keretanya ya yang lewat Solo Cepu itu? Kemudian Surabaya ada jalurnya. Di depan ada antrian kendaraan. Apa yang terjadi? Apakah ada kereta api? Sepertinya ya. Oh ya, lilu suara palang sepur, lilu. Kita akan sedikit nakal agak kanan. Oke. Bismillah. Maafkan aku. Oke, habis ini aku harus segera curi jalan kembali ke jalurku. Nah, kembali ke kiri maksudnya. Kan dari arah berlawanan juga memenuhi sisi kiri sama kayak aku. Oke. Itu di beberapa titik perlintasan kereta api yang kayak aku tadi ditilang ya. Ada polisi yang motret gitu. Oke, ini dari Palang. Itu biasanya daerah sini udah nggak terlalu rame, nggak serame Solo Gemolong. Kalau Solo Gemolong itu pusatnya rame ya. Karena di perempatan, sepertinya di perempatan Gemolong itu pada belok kiri ke arah Solo Tigo, lewatnya sini. Maksudnya lewatnya sana ya, maksudnya lewatnya perempatan Gemolong tadi, sehingga dari perempatan Gemolong ke arah utara itu biasanya udah cukup lengang jalannya. Oke. Dan ini meskipun aku menyusuri jalan Solo Purwodadi, tapi mohon maaf nggak sampai Purwodadi ya. Nanti aku akan meninggalkan jalan utama Solo Purwodadi ini, akan belok kiri intinya ya. Nanti kemana monggo disimak videonya atau di subscribe dulu lur, agar kamu nggak ketinggalan perjalananku selanjutnya kemana. Wah, aduh, astagfirullahaladzim, kejeblokan ini jeruk banget, aduh. Ceglong nih, parah banget, aduh. Aku kira itu ceglongnya nggak dalam atau nggak parah, tapi ternyata parah. Nggak kelihatan juga, teman, bayangan ya. Banyak bis-bis. Ini aku akan belok kiri loh. Bukan ding, iki Gunung Kemukus, sorry. Nah, dulu aku pernah kesini ya. Videonya silahkan dicek di pojok kanan atas di deskripsi atau di kolom komentar. Kalau nggak ada, mau nggak ditagih. Biasanya aku lupa nyantumin. Oke. Terus melaju. Nah, ini udah oke jalannya, alhamdulillah. Walaupun aku tadi agak keceglong, agak parah tadi, tapi ini udah oke. Soalnya tadi sisi kanan jalan rame loh, jadi aku agak ngiri, ngalah. Niatnya apik ngalah tapi malah keceglong. Oke, terus melaju. Nah, pokoknya habis nyebrang Palang tadi, jalannya jadi mendingan. Oh, cool. Wah, awas. Balap dulu pickupnya ini. Oke. Apakah udah masuk kecamatan Sumber Lawang?
Ini ada beberapa halte Trans Jateng. Oh ya, ini daerah Sumber Lawang, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jalannya oke ini lur, di daerah Sumber Lawang ini. Tadi celah jalan cor yang agak lebar tadi, yang lewat tengah, kemungkinan kejelong ini lagi. Akeh juga ya celah cor yang sangat renggang. Oke, jadi yang mau ke Purwodadi, Solo Purwodadi lewat sini itu rekoso ya mesaki. Beruntunglah teman-teman yang nggak lewat jalan kayak gini. Semoga jalan ini bisa segera dihalusin semua, diperbaiki dan dilebarkan supaya masyarakat, dulur-dulur kita yang setiap hari atau lewat jalan ini bisa nyaman lewatnya dan juga lebih aman, selamat gitu. Kan kasihan juga tau kalau harus lewat jalan yang kondisinya kurang bagus setiap hari. Aduh, ada truk pelan. Ayo balap. Oke, perai tangan perai yuk, gas. Bismillah. Truknya tapi ya kurang iri. Nah ini ada Gunung Lawu di sana, kemudian ada rel kereta api. Ada kereta api Solo Semarang. Salah satu kereta yang lewat sana itu Joglo Semarkerto ya. Jogja Solo Semarang Purwokerto. Nah di sebelah kanan itu hanya ada satu jalur di sini. Pokoknya yang mudik lewat jalan ini ya semoga diberi keselamatan besok. Yang balik juga semoga diberi keselamatan saat melintas jalan ini. SMP Negeri 1 Sumber Lawang, Bulanun. Depan kayaknya aspal lagi. Aduh, aspal ini mesti rusak. Bismillah. Oke lur, kayaknya habis ini akan meninggalkan jalan utama ini dan bisa saksikan ini sampai habis SMP 1 Sumber Lawang jalannya jadi jelek. Lurus lagi itu ada Pasar Sumber Lawang, pusatnya Kecamatan Sumber Lawang. Nah ini aku akan belok kiri. Kalau mau, saranku kalau mau ke Purwodadi lewat sini aja. Oke. Di Sangandul aku akan lewat sini lur. Oke. Nah itu dia penjelajahan di Jalan Solo Purwodadi Part 2 ya. Sampai sini aja, sampai Sumber Lawang. Kondisi jalannya seperti ini. Ya mohon maaf karena nggak bisa lurus lagi ke arah utara karena tujuanku nggak ada di sana. Tujuanku ada di sini. Lewat sini. Tapi ini juga bisa jadi jalan alternatif untuk dilalui kalau mau ke Purwodadi, Solo Purwodadi atau sebaliknya. Oke lur, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.